Halo teman-teman, balik lagi bersama aku di kisah horor. Kali ini saya akan membahas cerita tentang gagal ke puncak Lau pulang membawa banyak cerita ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung aja ke ceritanya. Gunung Lau 3260 mdpl berada di perbatasan Jawa Tengah Karanganyar dan wilayah Jawa Timur Magetan. Gunung Lawu adalah salah satu gunung favorit para pendaki karena keindahan jalurnya, sabana dan cerita-cerita mistis yang berkembang tentangnya. Menuju titik awal pendakian Gunung Lawu bisa menggunakan bis antar provinsi atau kereta dengan waktu tempuh lebih kurang 10 jam. Awal September 2016 yang lalu, saya bersama 10 teman merelasikan pendakian ke Gunung Lawu. Perjalanan kali ini sangat menyenangkan sebab banyak yang seru untuk diceritakan. Jadi, sepulang kerja saya langsung menuju stasiun Pasar Minggu, transit ke Kemayoran. Karena nggak dapat tiket kereta buat berangkat, kami cuma punya tiket pulang. Kami memutuskan untuk naik bis malam Damri yang polnya berada di Kemayoran yang juga sekalian dijadikan meeting point. Ceritanya saya diajak oleh seorang teman, Adam Arwin namanya. Saya baru mengenal teman-teman lainnya saat di Damri Kemayoran. Bang Darwin yang dipilih sebagai leader bersama Bang Irwan, Bang Deno, Saputra, Ivansa, Adam Arwi, Bang Heru, dan Jane Jana. Saya berangkat dari Jakarta untuk bertemu teman-teman pendaki yang sudah menunggu di Terminal Solo. Karena long weekend, jumlah penumpang melonjak pesat dan salahnya kami nggak beli tiket bis beberapa hari sebelumnya. Teman laki-laki ke sana mencari tiket, sementara saya dan Jane menjaga tas sambil bertukar cerita. Beberapa saat kemudian, mereka kembali dengan wajah muram lantaran kehabisan tiket bis. Karena saat itu perut keroncongan, kami mengisi perut dulu sambil memikirkan cara buat berangkat ke Solo. Sedang asik makan pecel lele di samping Pol Damri sambil ngobrol soal keberangkatan. Ada seorang bapak-bapak berambut gondrong dan bertumbuh tinggi ikut nimbrung, dan dia menawarkan untuk mengangkut kami dengan mobilnya. Kebetulan ia hendak menuju Solo juga bersama istrinya. Perjalanan nggak semulus yang kami pikir. Setelah deal-dealan ongkos, kenalah kami ongkos getok Rp 150.000 per orang. Berangkatlah kami ke Solo dengan mobil sedan mini bapak gondrong itu. Walaupun berdempatan di dalam mobil, kami gak peduli. Elah, yang penting sampai, pikir kami. Perjalanan gak semulus yang kami pikir. Salah masuk tol, ban gembos di tol Cikapri. Akhirnya keluar dari tol entah di desa di daerah mana yang sepi dan gelap. Kanan kiri hutan yang sangat minim penerangan. Entah kenapa lampu depan mobil mati. Kami merabat jalan dengan bantuan pantulan lampu dan kendaraan lain. Kalau ada kendaraan yang lewat berarti aman. Kalau enggak ya gelap-gelapan. Dan kami semua cuma bisa komat kami saja membacakan doa supaya jangan sampai masuk jurang. Untungnya, akhirnya kami menemukan bengkel yang hampir tutup. Bapak montir yang baik hati mau menolong kami untuk isi freon AC, mengganti lampu depan mobil dan memeriksa ban. Ketika akhirnya kami meneruskan perjalanan, Bapak gondrong lupa arah masuk pintu tol. Sebelnya naik mobil pribadi ya seperti ini. Waktu tiba semuanya, alhasil jam 8 pagi barulah akhirnya kami tiba di wilayah Solo. Dengan sok tahu kami minta diantar ke terminal kecil yang kami kira sebagai terminal bus. Kenyataannya, terminal itu hanya terminal bayangan saja, tempat angkutan desa dan bis. 3 perempatan lalu lelang mencari penumpang. Setelah bertanya sana sini, barulah kami tahu bahwa ternyata terminal alternatif masih jauh. Masih harus naik bis 3/4 30 menit lamanya. Rasanya
saat itu ingin nangis, kok ada aja hambatannya. Kami pun naik bis menuju terminal Tirtonadi dengan ongkos 5.000 per orang. Alhamdulillah akhirnya tiba di terminal Tirtonadi jam 11 siang. Di sana sudah ada 2 orang yang menunggu, yakni Tanti dan Mas Pram dari Semarang. Keganjilan mulai muncul. Setelah tukar cerita soal perjalanan mengisi perut tentunya, kami langsung menuju jalur pendakian Gunung Lawu via Cetho. Perjalanan ditempuh sekitar 2 jam. Pemandangan yang indah, kebun teh terhampar di kanan kiri jalan. Ada bukit yang tinggi menjulang, pohon-pohon pinus kokoh berdiri di pinggir jalan. Saat melintas jalur, jangan lupa buat membuka kaca mobil, udaranya segar. Sayang, semua dilewatkan begitu saja. Pokoknya, yang awal mengantuk pasti bakal melek terus melihat pemandangan epik ini. Kami pun tiba di rumah pemilik mobil yang menjemput kami di Solo. Letaknya di kaki Gunung Lawu, dekat sekali dengan Candi Cetho. Pemandangannya di depan rumahnya jangan ditanya. Masya Allah, udah indah bener. Di base camp pendakian Cetho, pendaftaran diurus oleh leader kami, Bang Irfan. Sementara ia mengurus Simaksi. Perizinan dan debriefing, kami hanya menunggu sambil selfie. Setelah kelar mengurus, kami berdoa kemudian mulai mendaki. Waktu itu sekitar jam 5 sore. Kami mendapatkan 2 teman baru dari Semarang, yaitu Mas Mencen dan Mas Gondrong. Jadilah kami bersebelas mendaki bersama. Saat itu cuaca sangat bersahabat. Burung-burung hutan dan jalak berbunyi menyapa dan mengikuti kami. Selain Candi Cetho, ternyata ada sebuah candi lagi di jalur pendakian yang cukup ramai oleh wisatawan, namanya Candi Ketek. Sekitar 30 menit dari Candi Ketek, kami tiba di pos 1. Karena saat itu maghrib, kami berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 2 untuk salat maghrib sekaligus istirahat menunggu isya. Dari pos 1 ke pos 2 perlu sekitar 40 menit. Akhirnya kami mengada salat maghrib dengan isya. Nah, dari sinilah kejadian ganjil muncul. Jujur, saat selesai salat berapa kali, kami termasuk saya buang air kecil di belakang, yang jaraknya lumayan dari pos 2. Saat itu kami nggak merasa apapun seperti sebelumnya. Kami juga sopan santun jika hendak buang air kecil. Kami permisi dengan mengucapkan salam dan terima kasih. Melewati pos 2 perasaan masih biasa saja, belum ada keganjilan sama sekali. Sampai akhirnya setelah 10 menit meninggalkan pos 2, Bang Deno terhentak. Ia kaget dan berhenti, tapi dia nggak cerita apapun. Cuma lanjutkan berjalan. Kaki saya waktu itu terasa berat sekali, susah sekali untuk digerakkan. Saya masih berpikiran positif untuk nggak memikirkan hal lain. Sepanjang perjalanan saya melihat makhluk gaib seliweran, banyak yang saya lihat. Namun lagi-lagi saya mencoba berpikir positif. Teman-teman mengira saya kena hipotermia. Setelah perjalanan saya terus muntah-muntah. Akhirnya saya terjatuh. Saya papa untuk berjalan sebentar sambil pos 3 yang tak jauh dari lokasi saya jatuh. Di pos 3, teman-teman istirahat dan saya meluruskan tubuh saya jenak, lalu saya nggak ingat apapun. Namun menurut cerita semua teman-teman pendakian, saya kemudian tidur saat teman sudah selesai masak mie instan. Ada mencoba membangunkan saya, tapi saya nggak bangun-bangun. Sampai akhirnya semua panik. Setengah tubuh saya sudah dingin sekali. Saat itu teman-teman mengira saya kena hipotermia. Lalu Kak Tanti dan Jana mengganti pakaian saya, membungkus saya dengan sleeping bag, sarung, dan memeluk saya sambil mengeluarkan saya berulang kali. Namun saya sekali gak beraksi. Menurut cerita teman-teman, napas saya hilang, timbul tipis sekali. Badan saya juga sudah dingin dan wajah pucat. Teman-teman sangat takut saya kenapa-napa. Kak Tanti dan Jana pun menangis membangunkan saya. Teman-teman yang ada di
teman-teman yang ada membacakan surat Yasin sambil terus bersambungan saya, sampai akhirnya Bang Dino memegang dan memeluk saya karena dia juga tahu hal gaib. Dia bilang ke teman-teman kalau ada yang mengikuti saya. Bang Dino terus mencoba membongkar saya, namun saya nggak beraksi. Berapa kali juga dia memberikan nafas buatan, namun tak ada reaksi juga. Akhirnya entah apa yang dilakukan oleh Bang Dino, saya pun tersadar dan muntah-muntah berkali. Saya pun kaget dan heran melihat teman-teman menangis dan tertawa lega melihat saya bangun. Saya cuma bisa melongo karena nggak lihat apapun. Tapi yang saya tahu, tadi saya mimpi bertemu dengan 3 orang pendaki, seorang laki-laki dan 2 perempuan yang salah satunya berkerudung. Yang saya ingat, si laki-laki ini mau minta tolong kepada saya, sementara si perempuan bersiap memilih. Saya mendengarkan ceritanya. Perempuan satu lagi hanya tersenyum-senyum dan berulang kali berbahak-bahak. Saat saya ciuman, tak seorang pun teman yang mau berbicara. Kalau saya bertanya, pada kenapa sih? Ada apaan? Mereka hanya senyum tak bungkam. Karena sudah jam 11.30 malam, kami memilih untuk kemah di pos 3 saja dan menunda pendakian sampai besok pagi. Saat itu saya juga masih heran, mengapa mereka menjaga saya seperti menjaga seorang narapidana. Saya tahu tenda dengan Adam, Kak Tanti dan Bang Irfan, walaupun mata belum mengantuk. Mereka semua meminta saya untuk tidur. Berjumpa sesuatu dalam perjalanan menuju pos 4. Pagi harinya kami bangun jam 7 pagi. Setelah sarapan dan siap-siap, kami mulai berjalan ke puncak. Sebelumnya perjalanan dimulai berulang kali saya pastikan sehat oleh teman-teman, dan saya memang merasa nggak kenapa-napa. Saya nggak sakit, apa yang harus dikhawatirkan? Pendakian menuju puncak pun dimulai. Tentunya ditemani segarnya udara dan kicauan burung. Entah burung apa. Nah, saat menuju pos 4, tanjakan super curam, kanan kiri pepohonan tandus seperti habis terbakar. Ketika saya mendongak hendak memegang akar pohon, saya kaget sekagetnya melihat 3 wajah orang dalam keadaan mengelupas dan hancur seperti orang kecelakaan. Saya jatuh dan spontan menangis ketakutan. Enggak mau meneruskan perjalanan ke atas. Adam mengalah, dia ikut turun menemani saya, sementara yang lainnya tetap gagah menuju puncak. Kami berpisah di pos 4. Sebenarnya saya sendiri pun gak masalah turun sendiri, tapi Adam terlalu khawatir sama saya sehingga ikut turun. Sepanjang perjalanan turun, Adam tak henti berbicara dan melucu. Katanya sih biar pikiran saya gak kosong. Tibalah di base camp Reco relawan Teto dan bertemu dengan Pak Ade Anggoro dan Mas Kris. Pak Ade Anggoro yang menyambut saya di base camp. Ia seperti sudah tahu apa yang saya alami. Ia tersenyum saja. "Piye Nduk, sehat?" Ia bertanya. Saya yang kelelahan hanya membalas senyuman sambil bilang, "Saya gagal sampai puncak." Ia hanya tersenyum lalu merangkul saya untuk bercerita. Tapi Adam yang lebih dahulu bercerita, kemudian barulah Pak Ade Anggoro bertanya apa yang saya ingat. Saya ceritakan tentang ketika pendaki yang saya temu itu. Tiba-tiba saya spontan menyebut nama Kartini. Cerita tentang kebakaran dahsyat di Lawu. Ternyata menurut cerita Pak Anggoro, dulu terjadi bencana yang sangat menyeramkan, yaitu kebakaran Gunung Lawu di jalur Cemoro, Sewu dan Cetho. Hanya saja bagian Cetho cuma kena sedikit, yakni di sekitar pos 4. Menurut ceritanya yang hafal ada 9 orang lebih. Ada 4 korban kebakarannya sangat susah untuk diidentifikasi jasadnya. Pak Ade Anggoro bercerita mereka memang biasa menampakkan wujudnya untuk mengajak pendaki interaksi atau sekedar muncul saja. Banyak yang gak kuat sampai kesurupan, drop, sakit. Bahkan ada wanita asal Tegalrejo yang kesurupan dari atas sampai base camp, lalu karena gak kuat akhirnya meninggal. Saya pribadi gak tahu sedikit pun tentang tragedi Lawu. Yang saya pernah baca cuma soal si nenek minta gendong dan pasar setan yang mengharuskan kita untuk melempar duit berapapun jumlahnya kalau ada suara berbunyi tumbas opo, dalam bahasa Indonesia beli apa. Di tengah alunan gamelan dari riuh rendang seperti di pasar, ternyata masih banyak misteri Lawu yang belum banyak diceritakan.
Beliau hanya geleng-geleng kepala saja. Akhirnya dia memancing penglihatan saya untuk menerawang apa yang ada di daerah Bulak Peperangan dan Pasar Dieng. Dengan gamblang, saya menceritakan apa yang saya lihat itu dibenarkan oleh Pak Deanggoro. Karena semakin penasaran, dia pun bertanya tentang bangunan di dekat basecamp. Lagi-lagi saya menceritakan apa yang saya lihat. Kepiye to wis dikandani ora dirungokne, kata Pak Deanggoro. Ternyata menurut si Pak D kemarin sebelum kami mendaki, saat briefing, Pak D sudah meringatkan sebaiknya jangan nancak dengan jumlah ganjil. Dia juga memastikan apakah kami yakin mendaki jam 5 sore, kenapa enggak pagi atau siang atau malam sekalian. Sebenarnya kalau dipikir benar juga sih, karena mulai nanjak jam 5 sore kita akan bertemu dua waktu salat sangat singkat, yaitu maghrib dan isya. Jam-jam memang waktunya turun setan menjadi maghrib. Akhirnya Pak D meminta saya untuk mandi di Sendang Puri. Sendang Puri, namun saya menolak. Akhirnya saya hanya cuci muka dan tangan cuci muka. Setiba di depan sendang, saya melihat sosok perempuan cantik namun terlihat galak dan bertubuh seperti ular. Saya kaget. Lalu Pak D bertanya, melihat apa? Saya bilang bahwa saya melihat wanita itu. Lalu saya menunduk dan menelungkup tangannya, hanya berkata kepada saya, jangan takut, ayo masuk, bersihkan badanmu. Saya menurut saja. Lalu saya cuci muka, kaki dan tangan masing-masing 3 kali. Setelah itu saya melemparkan uang koin seikhlasnya ke dalam kolam sambil berharap yang baik. Percaya atau tidak, setelah itu saya merasa badan saya yang sebelumnya nggak koron menjadi jauh lebih tenang dan enteng. Seperti apa ya rasanya? Plong saja begitu. Ya terserah sih, mau percaya atau tidak. Kalau nggak ada ibu itu, barangkali kami jalan kaki sampai terminal Karangpandan. Setelah tak kunjung menerima kabar apakah teman-teman yang lain sudah tiba di puncak dan mau gimana, akhirnya saya dan Adam pamit untuk pulang kembali ke Jakarta. Pasti teman-teman nggak dapat sinyal. Akhirnya saya sudah kesorean, nggak ada angkutan menuju terminal Karangpandan, mau nyewa mobil harganya mahal sekali, harga 600.000, dan uang kami sangat terbatas. Dengan keyakinan bahwa siapa tahu ada ojek atau mobil angkutan di bawah sana yang mau mengangkut kami juga. Karena itu masih terang, kami turun jalan kaki. Pemandangan indah sekali, tapi ternyata jauh juga jalan kakinya. Lama-lama sepi, kendaraan yang lewat pun semakin sedikit. Maghrib hampir tiba, tapi saya dan Adam masih saja berjalan kaki menuju Jempongan. Yang namanya jalan pedesaan itu menyeramkan, sebab kanan kiri bukit, kebun teh, kebun sayur, pohon bambu, dan lagi suara-suara hewan yang kadang semakin ditelusuri rasanya semakin jauh dan panjang. Sekali ada mobil lewat, tapi sebelumnya kami minta tolong mereka sudah berteriak duluan, maaf ya, mobil penuh. Akhirnya setelah kami jalan kaki sekitar 3 km, sudah beratus kali memasang tampang memelas setiap kali ada kendaraan yang lewat. Sebuah mobil. Badhe pundi, Nduk? Tanya seorang ibu kepada saya. Untungnya saya masih bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit. Iki Bu, kula badhe teng Karangpandan numpak bis Semarangan. Jawab saya. Ayo tak anter, sampean jalan kaki saka ndi, Nduk? Sang ibu menawarkan tumpangan Candi Cetha, Bu. Kula kesorean ra ono mobil opo sing gelem ngeterne mring Karangpandan. Oh alah, melasne nemen. Sang ibu prihatin. Angger ra ketemu kambi kula sampean terus mlaku ya, Nduk. Tekan subuh loh. Alhamdulillah masih ada manusia baik yang punya hati nurani untuk menolong sesamanya. Berkat pertolongan sang ibu dan keluarganya, saya dan Adam bisa sampai terminal Karangpandan jam 8 malam. Diantar preman Budiman sampai ke Solo. Tapi nasib baik nggak kunjung beribadah kami. Terminal Karangpandan sudah sepi, nggak ada satupun bis antar kota yang masih parkir menunggu penumpang. Hanya ada beberapa penjual kacang rebus, jagung rebus, dan baku rokok sekeliling yang selalu menawarkan dagangannya, walaupun kami sudah bilang, "Boten Mas." Pikiran sudah buntu saat saya dan Adam sudah nggak tahu lagi harus naik apa ke terminal Tirtonadi
Tiba-tiba kami dihampiri 3 orang laki-laki. Dari mulut mereka mengeluarkan bau minuman keras. Saya pikir ketiga laki-laki itu hendak berbuat yang tidak ada namun salah. Justru ketiganya menawarkan bantuan untuk mengantarkan kami ke Solo kota agar bisa mencari taksi atau bis lainnya ke terminal Ternate. Sepanjang perjalanan kami masih dalam keadaan mabuk. Mereka naik motor semaunya, ngebutnya. Kalau mereka mengajak ngobrol, bau mulut mereka sangat menyengat, tapi namanya butuh ya diantepin saja. Untungnya mas-masnya ini mau ditegur jika motor sudah melewati kencang. Tibalah kami di Solo. Kami berterima kasih sekali kepada mas-mas yang mengantarkan kami itu. Luar biasanya tak ada seorang pun yang di antara mereka yang mau dibayar. Mereka ikhlas. Kami pun tukeran nomor ponsel. Suatu saat kalau saya ke Lawu lagi, saya pasti akan ajak mereka ngopi. Dari sana gampang saja kami menemukan taksi. Sudah lega, tak terasa kami sudah berada dalam bis menuju Semarang. Tiba di Semarang jam 11 malam. Kami mengisi perut dulu di sekitar stasiun Tawang. Makanannya unik, yakni nasi goreng yang dimasak dengan arang, lalu lama sekali matangnya. Setelah makan kami menuju kereta di dalam stasiun. Kemudian kami mendapat kabar yang kurang baik dari teman-teman yang Muncak Lawu. Mereka turun dari puncak lewat Cemoro Sewu. Jana-jane kakinya terkilir sampai harus digendong secara bergantian. Bahkan oleh Rangger. Dia juga sempat demam tinggi. Kak Tanti sakit dan beberapa teman lainnya drop. Mereka terpaksa meng-cancel jadwal pulang mereka karena sudah sangat larut malam dan nggak akan keburu tiba di Semarang pada jadwal keberangkatan kereta. Pukul 2 malam tiket pun hangus. Tapi yang terimplikasi adalah puncak Gunung Lawu hanya saya dan Adam. Perjalanan mendaki kali ini tidak akan pernah saya lupakan. Semua cerita dan kisahnya akan selalu saya ingat. Begitupun janji kepada orang Lawu bahwa suatu saat nanti saya akan kembali bersilaturahmi untuk bertemu Mbok Yem dan Hargo Domila. Dan percaya tidak percaya, saat saya tiba di Jakarta, saya iseng mengecek Facebook. Saya terhentak mendapati bahwa ternyata saya sudah berteman dengan almarhum Aris Munandar, salah seorang korban kebakar Gunung Lawu, dan jenazahnya nggak bisa diidentifikasi selama 7 hari. Tak hanya berteman dengan almarhum, saya juga berteman dengan beberapa teman pendaki dari tahun 2010. Oke ya teman-teman, itu jadi cerita dari gagal ke puncak Lawu pulang, bawa banyak cerita ya. Oke ya, buat kamu saya minta maaf kalau pembacaannya kurang enak didengar, maklum karena baru pemula ya. Oke ya, buat kamu jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.